Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selanjutnya kita akan membahas mengenai masih mengenai dana kas kecil. Kali ini kita akan membahas pengertian dana kas kecil, karakteristik dana kas kecil, lalu tujuan pembentukan dana kas kecil, dan biaya apa saja atau pengeluaran apa saja yang dibiayai oleh dana kas kecil. Ya, baik. Apa yang dimaksud dengan dana kas kecil? Kemarin kita sudah membahas kas dalam perusahaan. Itu ada dua ya, ada kas besar dan kas kecil. Nah, kas kecil ini dana yang disediakan oleh perusahaan untuk membiayai pengeluaran yang bersifat rutin dan jumlah nominalnya relatif kecil. Pengeluaran tersebut tidak ekonomis apabila dikeluarkan dengan menggunakan cek. Jadi kalau kas besar mungkin digunakan untuk pengeluaran yang jumlah nominalnya relatif besar, seperti pembelian bahan baku produksi, lalu pembayaran gaji misalnya, itu kan nominalnya sudah pasti besar, sehingga dia perusahaan membutuhkan cek untuk mengeluarkannya, dan karena nominalnya memang relatif besar. Sementara kalau untuk dana kas kecil ini digunakan oleh pengeluaran yang jumlahnya relatif kecil, karena di perusahaan juga kan ada pengeluaran seperti pembelian ATK, mungkin pengiriman surat, transport dan sebagainya, jumlahnya relatif kecil dan dirasa tidak ekonomis apabila harus dikeluarkan dengan menggunakan cek, sehingga dibentuklah dana kas kecil ya. Nah, selanjutnya mengenai karakteristik dasar dana kas kecil. Oke, yang pertama bahwa kas kecil ini jumlahnya dibatasi, tidak lebih atau tidak kurang dari suatu jumlah tertentu yang telah ditentukan oleh manajemen perusahaan. Jadi setiap manajemen perusahaan biasanya sudah menentukan jumlah dana kas kecil yang dibutuhkan dalam setiap periode. Ya, nanti akan kita bahas metode ini, kaitannya dengan metode-metode dalam pembentukan dana kas kecil. Jadi manajemen sudah akan memastikan jumlah yang dibutuhkan dalam satu periode kira-kira berapa. Nah, itulah yang akan diajukan oleh pengelola dana kas kecil. Oke, karakteristik yang kedua sudah diulas berkali-kali bahwa kas kecil ini digunakan untuk mendanai transaksi kecil yang sifatnya rutin setiap hari ya. Jadi sifatnya setiap hari, mungkin seperti transport, itu kan hampir setiap hari pasti ada pengeluaran untuk transport. Nah, digunakan dana kas kecil. Oke, karakteristik yang ketiga, disimpan di tempat khusus seperti petty cash box ya. Jadi gambarnya sudah ada ini. Petty cash box ini kurang lebih sama seperti brankas, laci yang menggunakan kode tertentu untuk membukanya sebagai kuncinya, hanya ukurannya kecil. Kalau brankas ukurannya besar, kalau petty cash box ini ukurannya kecil. Oke, selanjutnya karakteristik yang keempat, ditangani oleh petugas keuangan tingkat pemula. Ya, contohnya seperti kalian. Jadi kas kecil ini biasanya ditangani atau dikelola oleh kasir junior atau bagian keuangan tingkat pemula. Yaitu karakteristik dasar kas kecil. Ya, baik, selanjutnya sifat dana kas kecil. Nah, yang pertama, sifat dana kas kecil. Kas kecil ini aktif tapi tidak produktif. Artinya, kas kecil ini digunakan hampir setiap hari. Karena tadi kan sifatnya rutin, digunakan untuk pengeluaran yang sifatnya rutin. Jadi digunakan setiap hari, sangat aktif keluar masuk, tapi tidak produktif. Artinya tidak dapat menghasilkan atau tidak berpengaruh secara langsung terhadap laba perusahaan. Ya, itu aktif tidak produktif. Sifat dana kas kecil yang kedua, tidak memiliki identitas kepemilikan. Jadi tidak ada yang memiliki secara khusus gitu ya, kas itu milik siapa, karena dia kaitannya dengan aktif tadi. Jadi keluar masuk siapapun bisa menggunakan ya.
Yang ketiga, sifat dana kas kecil mudah dipindah tangankan. Artinya, karena kas dan sifatnya aktif, tentunya bisa dipindahkan kepada siapa saja. Bisa karena digunakan oleh apapun, keluar, masuk, terima dan dikeluarkan, diterima dan dikeluarkan, sehingga mudah dipindah tangankan kepada pihak manapun. Itu sifat dana kas. Nah, kriteria kas kecil selanjutnya, yang pertama, diakui secara umum sebagai alat pembayaran yang sah. Itu sudah pasti ya, karena kas itu memang diakui secara umum sebagai alat pembayaran sah. Yang kedua, dapat dipergunakan ketika diperlukan. Ya, jadi kas itu sifatnya aktif dan tidak memiliki jatuh tempo, sehingga dapat digunakan kapanpun diperlukan. Ya, nah kas kecil ini yang paling kriteria yang paling penting, atau yang paling ciri khas, yang paling umum, yang paling khusus, justru kas kecil ini disediakan dari dana kas besar. Jadi kas perusahaan menyiapkan dana kas kecil diambil dari dana kas besar, ya. Dan penggunaannya bersifat bebas. Ya, baik, mungkin sementara cukup itu saja penjelasan dari saya. Selanjutnya akan kita bahas pada pertemuan berikutnya. Terima kasih. Selamat mempelajari atau mempelajari kembali materi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.